ni'amihi tatimmus sholihat wa bihi na'malus sholihatil ma'mur wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adzabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat subuh dan pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Yang pertama, syukur, alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang kita terima. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dan istri bisa pulang kampung ke Lamongan. Jadi aslinya saya ini adalah Brondong Lamongan. Orang Lamongan itu katanya megilan. Jadi kalau ketemu dimanapun, itu ketemu orang Lamongan, isi di Jakarta juga ketemu orang Lamongan. Alhamdulillah pada pagi ini bisa bersama-sama kita mengkaji satu tema yang paling penting di dalam Islam dan tentu di dalam Muhammadiyah, yaitu tentang dakwah. Bapak Ibu rahimakumullah, hasil muktamar yang barusan dilaksanakan oleh Muhammadiyah yang menggembirakan. Ada 4 poin. Kalau kemarin itu kita hanyalah gerakan, dalam risalah Islam itu hanya gerakan dakwah dan gerakan tasdid, maka ditambah ada gerakan ilmu dan gerakan amal. Ada 4 poin. Dengan 4 ini, Islam harus menjadi sebuah peradaban yang kaum muslimin, para penggeraknya, selalu bergembira dan menggembirakan. Memang kalau dilihat dari berbagai macam sisi, Bapak Ibu sekalian, gerakan dakwah itu gerakan yang paling lama, yang paling awal. Karena Islam sejak awal adalah sebuah risalah yang harus didakwahkan. Maka ayat yang sering kita kaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian suatu golongan atau umat yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada khair. Jadi pertama itu khair. Apa itu khair? Secara umum kalau kita buka seluruh tafsir mengatakan al-khair itu adalah punya makna kebaikan atau kebajikan. Tetapi kalau kita telusuri tafsir-tafsir, ternyata para mufassir membedakan antara khair, ihsan, bir, ma'ruf. Jadi ada khair, ada ihsan, ihsan juga kebaikan, khair kebaikan, ma'ruf juga kebaikan, bir juga kebaikan. Jadi ada 4 ini kebaikan. Maka sering
Ada beberapa yang bertanya, Pak, apa hukumnya bir? Kalau bahasa Arab al-birru itu kebaikan, saya bilang. Bahasa Arabnya al-birru ya, bir. Tapi kan di Indonesia bir itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi khair itu punya makna kebaikan yang bersifat fisik. Sehingga menyeru sesuatu yang tampak, bukan sesuatu yang tidak tampak. Maka kemudian khair itu diartikan sebagai suatu peradaban, sebuah kemasyhuran, kemegahan, sesuatu yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat, itu khair. Maka kita menyeru kepada al-khair, kepada kebaikan. Nah, kebaikan ini yang dimaksud dengan kemegahan, dengan peradaban itu pernah dicapai oleh umat Islam selama 7 abad lamanya. Mulai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir Bani Abbasiyah ketika dikalahkan oleh Mongol, Hulaguhan, Genghis Khan. Maka peradaban Islam itu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol. Jadi Spanyol itu yang sekarang peradaban bolanya itu bagus. Dulunya peradaban Islam di sana menguasai dengan masuknya Abdurrahman yang keluar dari Damaskus karena terusir kalah oleh Muawiyah, oleh Abbasiyah, maka kemudian lari ke Spanyol. Lari ternyata di sana membuat sebuah peradaban yaitu Spanyol, Muslim Spanyol di sana. Dan masuk ke Eropa. Jadi umat Islam mengalami sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Oleh Yusuf Al-Qaradawi disebut dengan Al-Khair. Khair itu bukan sekedar satu kebajikan yang sifatnya umum, tapi kebajikan yang bisa tampak dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Seorang orientalis namanya Philip Kahiti dan ditulis juga oleh beberapa sejarawan setelahnya yang mengatakan begini, ketika umat Islam, ketika orang Eropa ini dalam keadaan gelap, ketika Islam saat itu dia sampai ke bintang-bintang. Saat itu orang Eropa masih dalam kegelapan. Bahkan dikatakan masih terbata-bata, hanya untuk menulis namanya saja kesulitan. Ketika umat Islam di dalam kemasyhuran, peradaban, kemegahan, maka ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang di dunia semuanya berangkat dari ilmu Islam. Angka yang sekarang bisa kita sebut hingga sampai triliunan, nolnya berapa, itu gara-gara memang umat Islam menemukan namanya angka 0. Angka itu Romawi. Ya pakai Romawi. Romawi itu ya 2, terus kalau 100 ada ML, jadi sulit. Dalam temukan
dan sekaligus itu dengan anggap temuan umat peradaban. Karena Muhammadiyah itu kepada segera beban, yaitu ilal khair, mengajak al khair, yaitu peradaban kemas indahan yang lihat dari indikator adalah gerakan ilmu dan kemal. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian yang kedua setelah khair ma'ruf. Jadi khair adalah sebuah cita-cita, sebuah yang jauh ke depan. Sejak awal Kiai Haji Aman itu menginginkan bahwa Indonesia menjadi umat Islam, Indonesia menjadi umat yang berkemajuan, umat Islam yang membawa pencerahan sehingga bisa kepada yang bisa diunggulkan, menjadi tauladan, menjadi contoh. Dan inilah selama lebih 10 tahun ini Muhammadiyah alami suatu yang cukup baik dibandingkan seluruh organisasi di dunia. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian dari al-khair ini Allah akan wa ya'muruna ma'ruf. Jadi memerintah, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu dari kata urf. Urf itu adalah budaya, kebiasaan, yang budaya kebiasaan ini membawa kepada kebajikan. Saya itu ingat apa yang dikatakan ini, mohon maaf ini bukan muslim ya, tetapi cukup baik, yaitu Stephen R. Covey. Di dalam kitab, dalam bukunya yaitu Seven Habits, dia mengatakan bahwa, langsung kita terjemah ke Indonesianya, tanamkan pikiran, maka akan dapat perbuatan. Tanamkan perbuatan, maka kamu dapat kebiasaan. Tanamkan kebiasaan, maka akan menjadi watak. Lakukan dan teruskan watak itu akan menjadi nasib. Maka kata tuflihun, keberuntungan itu adalah apa yang diberikan Allah. Kalau bahasa kita itu adalah nasib. Ya. Kita kan sering dapat keberuntungan. Ada orang yang berarti ya memang nasibnya baik. Ada yang nasibnya kurang baik. Nasib. Nasib ini adalah sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Allah. Tapi keberuntungan ini, nasib ini, karena watak. Watak itu sesuatu yang sudah menjadi inherent di dalam diri kita. Watak itu ada karena kebiasaan. Kebiasaan, adat, kebiasaan itulah yang disebut dengan urf. Urf itu adat. Urf, kebiasaan itu dibentuk oleh perbuatan yang diulang-ulang. Dan perbuatan yang diulang-ulang itu karena kita pikirkan, kita merasa penting. Maka kemudian dia menjadi perbuatan yang diulang-ulang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ya'muruna bil ma'ruf ini adalah memerintah orang-orang golongan yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebiasaan yang benar. Kalau Bapak Ibu datang ke Yogyakarta, lalu ke rektorat ada di UMY, ulun ke UMY, itu dulu rektor yang lama selalu mengingatkan, lalu ditulis di dalam rektorat itu, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jadi biasakan yang benar. Kenapa? Karena kebiasaan yang benar itu akan membawa ke watak, dan watak akan membawa kepada nasib, keberuntungan. Tetapi untuk sampai kepada kebiasaan itu harus ada pikiran. Maka merasa penting sesuatu itu lalu dilakukan.
Ketika dilakukan berulang kali, maka akan jadi kebiasaan. Maka ketika suatu umat atau golongan mengajak kepada yang ma'ruf, itu artinya adalah mengajak kepada kebiasaan yang baik dan benar. Sehingga sering kita artikan sebagai mengajak kepada kebaikan. Jadi khair juga kebaikan, ma'ruf juga kebaikan. Cuman khair itu punya makna jangkauan yang lebih besar, yaitu peradaban, kemasyhuran. Ma'ruf adalah kepada kebiasaan dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya terjadi sehari-hari. Baru kemudian wayanhauna 'anil munkar. Ini adalah ayat yang sangat menginspirasi bahwa tidak mungkin sebuah gerakan yang besar hanya dilakukan oleh satu orang. Maka benar sekali Kiai Ahmad Dahlan membuat organisasi yang namanya Muhammadiyah. Kalau sendirian akan selesai. Hanya dalam sebuah mahfudzat, sebuah kata mutiara dikatakan begini, Pak. Kalau kamu ingin jalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tapi kalau ingin jalan lama, maka jalanlah ajak teman bersama-sama. Jadi kalau kita ingin jalan cepat sendirian, organisasi itu kan lambat. Apapun dirapatkan. Kadang-kadang di Muhammadiyah keterlaluan. Masa beli kapur kok rapat ya, itu jangan itu. Tapi kalau hanya milik seseorang sendirian itu cepat. Tapi cepatnya itu setelah selesai yang punya selesai semuanya. Beberapa pendidikan kalau tidak dibangun sistem kebersamaan milik seseorang, tidak ada regenerasi, maka dia akan selesai ketika yang punya selesai. Maka kata-kata wal takum minkum ummatun itulah yang mengharuskan sebuah organisasi. Dalam sebuah pernyataan, kalau nggak salah, Ali bin Abi Thalib dikatakan, dia mengatakan begini, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak dikelola dengan benar, tidak binidhamin, tidak teratur, tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Kita beri contoh misalnya gerakan amal itu di dalamnya nanti ada gerakan ekonomi. Umat Islam itu mayoritas. Tapi kenapa yang menguasai ekonomi nggak usah jauh-jauh ke atas? Di tengah-tengah kita yang Maret, April, Mei, Juni itu, ya, kenapa nggak kita umat Islam? Kalau kita ke sana itu Pak, ke mana? Nggak tahu di Laman sudah ada belum ya, Surabaya ke timur sampai Banyuwangi hingga Madura. Pernah mungkin ada toko di pinggir jalan jualan namanya Bismillah. Pernah lihat Bismillah? Ya? Nah, kita bisa lihat, kita bisa buat Alhamdulillah kan begitu. Itu Bismillah itu milik pesantren Sidogiri. Yang minumannya namanya santri. Jadi kalau minum, saya kalau cari di sana, cari minumnya itu adalah, kalau minuman kemasan ya, dari yang gelas sampai yang besar itu ada namanya santri. Gerakan itu dibuat ekonomi ini. Jadi nidham. Jadi dakwah itu harus binidhamin. Nidham itu adalah suatu kerangka, satu aktivitas yang dilakukan dengan sistematis, dimanage dengan baik. Maka nidham itu juga sering diartikan dengan peraturan atau undang-undang, konun, nidham. Maka kebenaran, kebaikan yang tidak teratur,
tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan, kerusakan. Jelas batil itu merusak yang diatur dengan baik. Akan kalah itu. Makanya lalu dibuatlah organisasi yang harus menjadi sarana di dalam pengembangan dakwah ini. Jadi yang pertama adalah gerakan dakwah. Dan dakwah ini yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Coba kita baca surat Hamim As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Siapakah waman ahsanu qaulan? Siapakah yang paling baik perkataannya mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru di jalan Allah. Dakwah dalam arti di sini qaulan ini diartikan bukan hanya perkataan, tapi perkataan itu yang biasa, tetapi juga perbuatan. Perkataan dan perbuatan apa yang lebih baik daripada menyeru ke jalan Allah? Maka ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil fi'li, dakwah bil amal, atau dakwah bil hal. Jadi ada dakwah dengan perkataan. Memang biasanya ilmu itu disampaikan yang pertama ya dengan sesuatu yang bisa dibaca dan didengar. Apa itu? Perkataan dan tulisan. Bahkan dua-duanya ya. Dakwah dengan perkataan, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan perbuatan, dengan hal. Dan nggak ada yang lebih baik daripada itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seluruh profesi kita itu harus diarahkan kepada dakwah. Kata siapa? Dai itu hanya penceramah. Seorang pekerja, seorang pegawai itu juga sekaligus seorang dai. Ketika seluruh profesi dan perbuatannya diarahkan untuk mengajak, menyeru ke jalan Allah. Karena itu maka dai yang bagus itu justru malah menjadi pemimpin. Kalau bisa ya kita harus mengambil peran-peran kepemimpinan. Tentu pimpinan yang paling baik yang bisa menggerakkan semuanya ya RI 1. Tapi saya nggak masuk politik di sini Pak. Yang kedua ya gubernur. Ketiga bupati. Turun sampai kepada tingkat RT. Minimal RT. Nah gimana kalau kita itu bisa merubah itu dengan tangan kalau nggak jadi pemimpin? Hadis mengatakan itu, wan ro'a minkum mungkaron fal yughayir, dengan apa pertama? Biyadihi, dengan tangan. Sehingga seorang pemimpin itu dia akan bisa merubah dengan hanya tanda tangan sederhana, tanda tangan saja itu. Enggak usah apa-apa. Tanda tangan saja itu sudah bisa menggerakkan. Tanda tangan atau tidak tanda tangan. Misalnya, oh itu untuk kemajuan umat, kebaikan bangsa. Tanda tangan. Ah ini merusak, tidak tanda tangan. Hanya itu saja. Itu sudah dakwah lebih efektif daripada ngobrol ngomong 3 hari 3 malam begini ini. Mengapa? Karena memang itu bisa menggerakkan benar. Dari tingkat yang paling tinggi, tentu saja yang terbaik dengan tingkat yang terendah. Dan itu adalah ahsanu qaulan, sebaik-baik dakwah. Profesi apapun itu arahnya kepada dakwah. Maka di dalam 4 gerakan itu, gerakan yang pertama Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Maka tidak salah nanti kalau ada namanya gedung dakwah. Karena gerakannya gerakan dakwah. Harus diberi tempat, harus ada sarananya, harus ada alat-alatnya, namanya juga gerakan dakwah. Maka termasuk Lamongan ini di kota, semuanya sudah punya gedung dakwah. Saya kira ini sudah punya dulu, cuman sekarang diperbaiki dan dibuat sebaik mungkin. Ya.
Sampai di tingkat ranting saja, di ranting saya, ranting Taman Tirto, yang rumahnya, yang gedung dakwahnya itu mepet dengan rumah Ketua Umum Prof. Haidar ya. Itu namanya juga gedung dakwah Muhammadiyah ranting Taman Tirto Utara. Kalau ditanya orang, kok gedung dakwahnya ranting bagus? Oh, pantesan karena dekat dengan ketua umum. Ya tidak begitu juga ya. Di sini juga nanti harus bagus. Apalagi Lamongan itu dikenal megilan. Masa megilan kok? Ya harus megilan ya. Dulu orang mencari dai itu kemana Pak? Ke Lamongan. Orang-orang nasional kalau cari dai Muhammadiyah itu pusatnya di mana? Di Lamongan. Di mana itu? Ya khususnya Paciran. Tapi banyak tempat lain saya kira. Makanya ketika ada orang Lamongan kok minta dai ke Jogja itu saya bilang apa nggak terbalik? Saya bilang. Waktunya kita harus mengembalikan apa? Mengembalikan marwah kita sebagai orang Lamongan gitu ya. Ketika ketemu Tarji dimanapun, dari mana? Dari Jabar Pak sayang. Terus dari mana Palembang? Ternyata dari DKI. Loh, itu saja orang Lamongan semua. Ini reuni Lamongan. Dai-dai yang lama-lama itu diutus dari Lamongan ke seluruh penjuru. Ternyata menjadi orang-orang Muhammadiyah yang menghidupkan di sana. Lalu ketemu itu ternyata reuni orang Lamongan. Nah itu harus dikembalikan. Semoga nanti gedung dakwah ini bukan hanya untuk rapat, tapi membuat kader. Saya waktu ketemu di musyawarah, bukan musyawarah, koordinasi nasional ya, pendidikan tinggi, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia di Surabaya berapa bulan yang lalu. Saya sudah bilang dan ketemu dengan Pak Rektor yang lama. Tapi sekarang sudah baru nggih. Tetap buatan nih. Saya kalau lupa nggak tanya kemarin. Saya katakan UM Lamongan ini harus ikut andil dalam membentuk kader Muhammadiyah, kader dakwah. Malah FAI-nya belum ada, saya bilang. Harus dibuat. Yang nanti ahli di bidang Al-Quran, tafsir, hukum, tarjih, tapi dia juga punya alat, mau di Fakultas Agama Islam atau lain, silahkan. Tapi yang paling dekat linear ya Fakultas Agama Islam. Ya ini sedang kita pelajari Ustaz untuk kedepannya. Begitu kata Pak Rektor. Tidak tahu saya belum ketemu dengan Pak Rektor yang baru. Yang lama itu. Sama saja ya. Berarti baru tapi lama dan baru. Sama ya. Nah, sekarang sedang pemilihan wakil rektor. Dan saya juga dipilih sekretaris dikti. Ustaz, kapan-kapan ikut ini mau ada wawancara dengan wakil rektor. Ada masing-masing 3 pilihan, rektor 1, 2, 3 itu. Semoga itu membawa kepada dakwah pencerahan di Lamongan. Karena sudah ada Universitas Muhammadiyah Lamongan yang didahului Malang. Seharusnya Lamongan dulu seharusnya itu. Bukan Malang dulu. Tapi kita nggak apa-apa terlambat. Jadi yang pertama gerakan dakwah. Dan dakwah ini adalah suatu gerakan yang paling awal dan include di dalam gerakan Islam. Karena Islam itu memang membawa dakwah ilallah. Berdakwah kepada Allah. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Sehingga tajdid inilah yang memang bukan membedakan tetapi bisa ada keistimewaannya. Bisa kita memilah, oh ini gerakan Muhammadiyah, karena dakwahnya bukan dakwah biasa, tapi dakwah yang bersifat
tajdid. Karena Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Apa gerakan tajdid itu? Dari kata jaddada yujaddidu tajdidan. Itu adalah, kalau jadid itu baru. Jaddada memperbaharui. Kalau tajdid pembaharuan. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan pembaharuan. Karena pembaharuan, maka di dalam gerakannya itu harus terus ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus merubah diri kita. Apa yang kurang baik kita rubah lebih baik. Dan merubahnya itu dari diri. Di dalam sebuah pernyataan dikatakan, if we want change a situation, we have change ourselves. If we want to change ourselves, we have change our perception. Jika kita ingin merubah situasi, maka kita harus merubah diri kita. Organisasi itu kan bagian dari orang-orang. Maka organisasi nggak mungkin berubah kalau orang-orangnya tidak berubah. Apa? Berubah mindset-nya. Maka dikatakan jika kita ingin merubah diri kita, maka kita harus merubah persepsi kita. Persepsi terhadap kebaikan, terhadap peradaban, terhadap visi, harus terus dikembangkan. Harus maju ke depan. Maka kalau kita baca program dari hasil muktamar itu ada 7 poin. Ya, 7 poin itu saya tadi itu sudah nyiapkan, tapi lupa saya bawa ke sini karena cepet-cepetan tadi itu masih di laptop ya. Biasanya tak kirimkan kepada panitia, saya kelupaan itu materinya. Jadi ada 7 poin yang menjadi konsens hasil muktamar kemarin, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, ini mungkin sudah juga Bapak Ibu membaca di beberapa media atau medsos ya, peneguhan paham keislaman yang diyakini, yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Di tajdid itu nanti paham keislaman itu, di tarjih itu. Jadi tajdid itu menguraikan tentang paham apa sih persepsi Muhammadiyah terhadap Islam yang seperti apa. Yang kedua itu adalah, jadi yang pertama peneguhan ya, paham. Yang kedua penguatan dan penyebarluasan pandangan. Ini dakwah ini. Maka memang tidak sekedar penyebarluasan gagasan itu dengan secara manual begini, tapi kemudian dimasukkan di dalam berbagai macam medsos, YouTube maupun yang lain. Sekarang kita sedang berjuang bagaimana hasil-hasil dari seluruh gagasan pikiran Muhammadiyah itu masuk di dalam Google dan harus ratingnya di atas. Ketika mengambil itu langsung keluar Muhammadiyah seperti apa. Selama ini kan yang keluar yang lain. Kita kurang di sini ini. Padahal kampusnya 170. Kampus, fakultas komunikasinya ya, itu 51 jurusan. Jurusan komunikasi. Kok bisa dengan sekian banyak jurusan komunikasi kok Muhammadiyah kurang komunikatif? Nah, itu ya. Harus dicari bagaimana caranya. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput, di masyarakat bawah. Salah satunya memang di Muhammadiyah itu senangnya kajian bukan pengajian. Jadi kajian itu memang serius, Pak. Nah, kalau pengajian tidak serius. Kalau pengajian itu ya diselingi dengan humor, kadang campur-campur wagu, tur saru, nah itu. Di Muhammadiyah itu kalau saru malah nggak lucu. Malah nanti ini pengajian kok saru gitu ya, nggak boleh. Tapi memang begitulah Muhammadiyah itu memang kajian itu bisa diikuti karena sifatnya yang serius, ya hanya oleh orang-orang yang memiliki kapasitas
Nah, itu harus diturunkan. Mohon maaf saya kalau pengajian umum itu ya harus diberi apa namanya banyolannya, karena bukan sekedar tuntunan tapi tontonan. Kemudian yang keempat, pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Ini gerakan amal. Yang kelima, berdakwah untuk generasi-generasi yang saat ini, generasi Z dan generasi Alpha. Mungkin bisa dijelaskan kapan-kapan generasi Z. Ada Z, ada Alpha. Kita ini kan generasi masa lalu ini. Generasi apa kita ini? Generasi tua. Generasi T berarti ya. Yang keenam, reformasi kaderisasi. Nah ini yang termasuk kaderisasi itu, kita itu memiliki bahkan ratusan para anak-anak kita yang sekolah kuliah di luar negeri. Tetapi ketika pulang itu tidak dapat tempat. Mungkin mereka memang punya daya tawar karena luar negeri. Yang kedua, kita dari Muhammadiyah, PCM, PDM, BWM, kadang-kadang itu tidak tahu bahwa kader kita itu di mana dan tidak kita rangkul. Itu satu persoalan juga. Jadi reformasi kaderisasi. Banyak kemarin tuntutan agar PUTM itu ada bukan hanya di Yogyakarta, sekarang ada di Jogja, ada di PUT Malang, ada di Makassar, lalu ada satu lagi yang di Sumatera Barat, ya ada di Medan. Ada 4 PUT itu. Tapi yang pusat itu di Yogyakarta. Kaderisasi harus terus dikembangkan banyak-banyaknya. Lamongan harus mengambil inisiatif ke sini. Karena dulu Lamongan itu adalah sumber dari kader. Ketika saya ketemu dengan Mas Barok yang di Karangasem, saya tanyakan itu, sekarang aliyah nggak cukup Mas, saya bilang, Kiai nggak cukup, aliyah itu harus dikembangkan. Kita mau membuat Mahat Ali ini Ustaz, ada di jalan yang mau ke Alislah itu ada gedung. Kemudian yang modern juga membuat yang ke selatan, mau ke Sumuran atau mana itu. Nggak apa-apa Gus, saya bilang. Modern Karangasem sama-sama mengembangkan untuk kader. Sehingga kita nanti kemanapun itu orang cari, oh kalau cari kader itu sekarang kesulitan Pak. Lampung itu ngebel saya 8 musyrifnya untuk pondok pesantren, salah satunya programnya tahfidz. Itu harus dinonaktifkan, keluarkan karena berasal dari pondok pesantren yang sedang dicermati oleh negara. Karena dianggap terlibat berafiliasi ke, biasalah ya, cari-cari negara begitu itu. Nah kalau kita tidak mengeluarkan dia, nanti terkena karena dia semua itu ngajar ke tempat kita, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Lampung. Tapi kesulitannya mencari kader dari kita itu mana? Atau mencari ke PUTM juga terbatas, ya. Mencari ke, kita juga punya namanya adalah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ibnu Juraim, Kota Jogja. Itu juga terbatas. Ya. Sudah habis untuk hanya sekitar Jogja. Jadi kita betul-betul sekarang itu sedang darurat kader ini. Maka saya usulkan nanti gedung ini kalau bisa bersimbiosis dengan Umla, di mana gedung ini bukan hanya untuk sekedar rapat, tetapi ada debat yang besar, ada asrama dan lembaga pendidikannya. Mereka dikader 3 tahun di sini, yang sekaligus dia tercatat sebagai mahasiswa Umla. Ya. Nanti kita buat kurikulumnya. Yang terakhir adalah digitalisasi dan intensitas internasionalisasi. Ini digitalisasi. Jadi semua gerakan kita itu harus masuk sekarang ke medsos. Wah nanti riak Pak, loh di dalam hidup ini ternyata orang itu perlu tahu. Makanya di dalam Islam untuk
berinfak itu Allah membolehkan baik sirron wa ala niatan. Boleh sir, jadi boleh alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan yang diumumkan boleh. Kenapa? Karena itu akan berikan semangat motivasi kepada yang lain. Jadi gerakan dakwah itu harus diimbangi oleh gerakan tajdid. Sebentar, nih, Pak, sudah jam 5.03 sampai jam pinten nih? Jam 6. Wah ya, saya kira Kiyu yang duduk. Kalau saya nggak masalah nih. Jadi yang kedua ini gerakan tajdid itu dua. Tajdid tadi itu adalah satu, at-tajdid bimakna at-tajrid, yaitu pemurnian. Apa yang dimurnikan? Akidah dan ibadah. Dimurnikan dari apa? Dimurnikan dari tambahan-tambahan dari sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Yang tambahan-tambahan itulah yang disebut dengan TBC itu. Tahayul, bid'ah, hurafat. Jadi bukan sosial masyarakat. Ini arti tajdid yang pertama itu adalah tajrid, pemurnian. Di dalam berakidah dan bertauhid Muhammadiyah murni diucapkan berbagai macam, Pak. Kalau Bapak Ibu membaca muqaddimah anggaran dasar, ada 7 poin, jangan-jangan nggak tahu dan nggak hafal. Poin pertama itu hidup manusia harus bertauhid. Dijelaskan itu harus murni, tanpa campuran. Umpamanya emas itu adalah 24 karat. Nggak boleh tercampur di kita itu. Tauhid itu. Lalu disebut lagi kepribadian Muhammadiyah itu juga tauhid. Disebut lagi di matan keyakinan dan cita-cita hidup juga di situ adalah Islam yang dimaksud. Itu apa? Itu adalah keimanan kepada Allah, Islam yang dibawa oleh seluruh nabi, tauhid. Lalu PHIWM, hidup kehidupan pribadi, nomor 1 akidah, intinya juga adalah tauhid. Karena itu maka di akidah atau tauhid ini oleh Muhammadiyah bersifat tajrid, pemurnian. Juga ibadah harus menggunakan hadis-hadis, kalau dulu adalah hadis yang sahih. Kemudian karena ternyata banyak hadis-hadis di dalam hal ibadah itu yang hasan yang bisa digunakan, maka kemudian diganti dengan as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima. Ternyata ini menjadi ada persoalan juga dengan Jawa Barat. Jawa Barat tidak bisa menerima sunnah makbulah, harus as-sunnah as-sahihah. Sehingga seharusnya saya itu kemarin oleh PP Tarsih ditugaskan untuk ke Bandung untuk menghadiri Muktamar Nasihatul Aisyah, sekaligus bertemu dengan MTT Jawa Barat untuk membahas pertemuan, karena ini berimplikasi tadi itu, Pak, dengan sunnah sahihah dan sunnah makbulah yang PP Muhammadiyah dan seluruhnya itu implikasi banyak yang berbeda. Salah satunya kalau di Jawa Barat itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada takbir 7 dan 5 kayak sholat subuh. Karena 7 dan 5 hadisnya itu adalah hasan li ghairi. Asalnya hadis-hadisnya itu dhaif, karena banyak jumlahnya lalu menjadi hasan li ghairi yang digunakan oleh Muhammadiyah. Dan itu ada dalam manhaj tarjihnya nomor 1. Tapi nggak bisa diterima oleh mereka. Terus Pak Sekretaris, gini aja Sekretaris jenengan sendiri aja, nanti kita siapkan materinya untuk kita duduk bersama. Jadi di dalam pembahasan ini terus berlangsung, Pak, yang namanya tajrid di dalam ibadah itu seperti apa. Termasuk yang berbeda lagi kalau sholat tarawih 4 rakaat. Jawa Barat itu ada duduk kedua, kayak sholat isya. Jadi tidak langsung 4 begitu.
Nah, ini agak memang berbeda, harus selesaikan. Secara nasional berbeda. Begitu. Yang ketiga, Yang kedua dari yang namanya gerakan tasdid ini, untuk akidah dan ibadah adalah tajrid. Tajrid. Yang kedua adalah tanmiyah, pengembangan. Jadi ibadah muamalah duniawiyah, Muhammadiyah sangat responsif terhadap inovasi dan kreativitas. Muamalah duniawiyah kita harus kreatif. Kenapa? Karena dunia ini memang oleh Allah diciptakan untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi manusia. Maka kalau kita baca di Masail Khamsah, ada lima persoalan itu kan, apa itu dunia, apa itu agama dulu, apa itu dunia, apa itu agama, apa itu dunia, apa itu yang dinamakan dengan ibadah, apa itu yang dinamakan dengan fisabilillah, dan apa itu ijtihad. Ada 5 masalah ini dibahas di humunan putusan tarjih. Nah, ketika bahas dunia itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Sehingga dunia ini adalah tanmiyah, dikembangkan, modernisasi. Maka selain ibadah dan akidah, kita itu melihat dunia itu sebagai sebuah lahan yang harus dikembangkan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia. Dengan cara apa? Etos kerja yang baik, kreativitas, inovasi, dan segala hal yang berkaitan dengan kemampuan kita manusia. Disinilah Muhammadiyah itu bisa bergerak, satu sisi kakinya itu purifikasi, satu sisinya adalah modernisasi. Kita tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain sisi kita sesuai dengan perkembangan zaman, tekstual sekaligus kontekstual. Ini yang berbeda dengan yang lain. Jadi tajdid kita itu adalah tajdid purifikasi, tajrid sekaligus tanmiyah, modernisasi. Yang ketiga adalah gerakan ilmu. Yang kemarin ini belum ditegaskan, tapi dalam muktamar ini ditegaskan, Pak. Bahwa Muhammadiyah itu gerakan ilmu. Seluruh amal usahanya terbesar itu di bidang keilmuan. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan kita punya di Australia, kemudian juga punya di Malaysia. Barusan kemarin teman-teman London itu juga mengatakan, kita punya Islamic Center di London, Muhammadiyah ikut kontribusi 1 miliar ke sana. Bahkan Jawa Timur itu juga Megilan membeli salah satu gereja untuk masjid di mana? Di Spanyol. Ya karena tadi peradaban Islam pernah di sana yang luar biasa. Kalau bila perlu ya Madrid sama ini dibeli sekalian itu. Setelah bisa membeli gerejanya. Lah kemarin waktu di sana itu saya ketemu dengan, jadi mau masuk di Manahan itu. Wah, saya ketemu dengan Pak Saat itu, masa Pak Saat itu sendirian berlari ketinggalan, ini ketua PM nggak dikawal oleh orang kokamnya mana Muhammadiyah Jawa Timur ini. Ustaz, loh kemana Pak? Mau masuk ini ketinggalan teman-teman. Wah, kok bisa ketinggalan gimana? Terus saya ikuti itu. Pak Saat dan sekarang sudah masuk PP Muhammadiyah. Muhammadiyah Jawa Timur itu paling banyak mengirimkan kadernya di 13, Pak. 3 orang. Megilan, Bang. Tidak hanya Lamongan ya, Jawa Timur juga Megilan ya. Ada Pak Muhajir yang sebelumnya ya, kemudian ada Pak Syafiq, yang terakhir adalah Pak Saat Ibrahim. Tapi rahimahumullah, jadi gerakan ilmu. Maka di sini ini jangan hanya gerakan rapat. Ya, harus ada, coba bayangkan kalau di sini ada semacam PUTM pendidikan. Lamongan tersinari oleh sini.
Saya sudah bilang kepada Ustadz Fanani dan Ustadz Direktur Almizan sama Pak, ya Pak Wijanto. Semalam sebenarnya mau ketemu, tapi saya kemalaman sampai sini karena diblimbing ngobrol dengan Bu Munir, Ustadz Munir Kiai kita kan. Saya beberapa kemarin nggak bisa hadir, terus pas kesini ya takziah ke Ustadz Munir. Karena putra-putrinya itu murid saya di Mu'alimin Mu'alimat, termasuk Nobel itu yang di Turki sudah 4 tahun, ternyata kan nggak selesai, gimana nggak selesai, ayo pulang ke Lamongan sana loh. Jadi banyak putra-putra kiai dari Lamongan itu nggak pulang-pulang, itu ada di Jawa Tengah, di Jogja itu. Termasuk saya pernah itu ke Kalimantan Pak, di Samarinda, itu ketemu dengan salah satu putranya dari Yiman, adiknya Mas Barok. Kalau ketemu dengan tukang soto sama pecel lele malah ngumpul di masjid di Samarinda itu, ternyata banyak orang Lamongan di sana itu. Dan penguasa dari pecel lele dan soto. Jadi ketemu di sana itu malah orang Lamongan ketemu di situ sama saja. Jadi gerakan ilmu ini harus dikembangkan benar. Sekarang praktis yang memberikan sumbangan terbesar kepada Muhammadiyah, baik secara keilmuan maupun finansial, itu ya perguruan tinggi Muhammadiyah. Bukan hanya Muslim, Pak. Saya itu ke NTT, di Kupangnya itu 60% non-Muslim. Lalu kemarin barusan 3 hari kita juga bertugas untuk mengembangkan IKIP Muhammadiyah Maumere. Maumere 70% itu adalah non-Muslim Katolik. Dan di sana memang ada misionari yang cukup besar, itu bahkan Uskup Agung pernah ke sana. Satu-satunya kota di Indonesia yang didatangi oleh Paulus itu ya di Maumere itu. 30% dosennya itu juga Katolik. Bahkan yang menyanyi dirjen ini, ya Allah Tuhan Robiku, Katolik ya itu. Selamanya saya tanya, Ibu Renata kalau nggak salah, Bu, ya jilbaban dia, tapi sopan ya, tetap biasa. Ketika jenengan nyanyi itu gimana perasaannya? Dia bilang, saya tuh senang dengan lagu ini karena ini adalah ini adalah memberikan semangat kami sebagai warga dari dari IKIP Muhammadiyah. Mau kita buat jadi unmuh di sana, masih IKIP sekarang. IKIP Muhammadiyah Maumere, ini mau menjadi unmuh Muhammadiyah Maumere. Ketika NTT ketemu PWM-nya itu orang Lamongan Pak, lupa saya menyebut tadi. Namanya Pak Mustain. Ketua PWM-nya orang Lamongan. Ya. Jadi gerakan ilmu itu harus kita gerakkan. Yang terakhir adalah gerakan amal. Banyak sekali Imam Syafi'i menyebut ya, tentang surat Al-Asri itu, yang oleh Kiai Ahmad Dahlan diajarkan sampai 8 bulan. Lebih lama daripada Al-Ma'un, Pak, Wal-Asri itu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa seandainya Al-Quran tidak turun, maka cukup Al-Asri itu sudah mengatur kita semua. Maka Ahmad Dahlan itu menjelaskan dengan Al-Asri itu cukup detail, yang waktunya butuh lama. Bahkan pengajiannya diberi nama pengajian Wal Asri. Saking hebatnya. Apa isinya di situ? Ternyata ada 3 Pak di situ yang pokok itu. Satunya amanu, integritas yang baik, wa amilus solihat, wa tawasau bil haqqi, itu dakwah atau network atau jaringan. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Di situ ada wa amilus solihat. Dan ketika menjelaskan Pak Haiban Hajid, kalau Bapak Ibu membaca 17 ayat pilihan Kiai Ahmad Dahlan,
bukunya kecil bukunya, poin tentang wal asri itu, yang mengatakan bahwa amilus solihat, amilu itu amal, itu tidak mungkin tanpa ilmu. Amal dan ilmu itu kata-katanya sama. Ain, laf mim, lam mim, lalu hanya dipindah. Ain, mim, lam. Jadi ilmu dan amal, jadi ain ya, ain, mim, lam, amal. Ilmu itu ain, lam, mim. Hanya pindah lam sama mimnya saja. Sehingga di IPM kan dikatakan begini, berilmu, beramal yang ilmiah, berilmu yang amaliyah. Nah, itu tahu dulu. Itu adalah Pak Jasman Al-Kindi. Berilmu yang amaliyah, orang berilmu itu harus beramal. Beramal yang ilmiah, orang beramal harus berdasar ilmu. Jadi gerakan ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Meskipun Allah menyebut di sini hanyalah mengatakan wa amilus sholihat. Tapi penjelasannya di dalamnya itu ada ilmu. Karena itu maka gerakan amal harus didasarkan pada ilmu. Gerakan amal kita disebut dengan amal usaha, itu memang bahasa yang agak berbeda dengan yang lain. Ini amal tapi usaha. Usaha tapi amal. Ini yang benar itu amal apa usaha? Memang disitulah karena Muhammadiyah itu menganggap bahwa seluruh usahanya itu untuk amal. Dan seluruh amal itu harus menghasilkan sehingga bisa untuk hidupnya. Karena itu maka disebut dengan amal usaha. Sering kita singkat dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah. Lah gerakan amal itu harus ditopang dengan ilmu, dengan perencanaan. Tetapi lebih dari itu memang sebenarnya tidak bisa kalau hanya dengan niat terus dibahas rapat-rapat, nggak bisa kalau tidak ada boneknya. Kita itu perlu bonek, bondo nekat itu perlu. Dan kali di kita itu kan banyak rapatnya, tapi ntar dulu ya, ini pertimbangan baik-baik. Ujung-ujungnya enggak jadi, ya itu. Perlu bonek ini. Jadi amal itu terjadi kalau dilakukan. Kalau belum dilakukan itu baru perencanaan. Maka gerakan yang sekian hebat itu ya, apalagi masjid ini kan masjid yang utama Al-Azhar di Lamongan ini, harus menjadi pionir yang awal untuk menjadi gerakan ilmu dan gerakan amal. Ini tambahan dari kemarin yang gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Jadi ada gerakan ilmu, gerakan amal. Nah, membentuk kader Muhammadiyah yang sekarang darurat ini harus dapat 4 ini, Pak. Yaitu dia harus menjadi dai, sekaligus menjadi ulama, jelas ulama yang daiyah, alim yang dai, tapi sekaligus dia punya ilmu pengetahuan, alim, ya, pengetahuan. Terus kemudian juga dia memiliki kapasitas. Maka sekarang itu ada sekolah itu juga diajarkan kemandirian, punya usaha. Tapi usaha-usaha ini tentu harus berkolaborasi. Seringkali kita ini kan kalah kolaborasi kita umat Islam ini dengan umat yang lain. Masih ada waktu, kalau jam 5.30 ini sudah waktu syuruk ini sebenarnya. Sudah masuk. Ya. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan atau diteruskan lagi, nanti saya kirimkan PPT-nya, saya lupa nanti biar saya informasikan nanti biar bisa di share ya. Saya lupa karena di laptop tadi sudah tak buat atau malah lupa tak bawa. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin saya lanjutkan 8 menit malih ya, biar pas 30.
Kalau nggak ada pertanyaan ya. Kaitannya dengan saya berada itu kan di majelis tarjih. Jadi majelis tarjih ada, kalau di tarjih itu yang dibahas tadi itu gerakan tajdid. Jadi gerakan tajdid itu rohnya itu ada di majelis tarjih. Kita mau bawa kemana gerbang Muhammadiyah, lokomotifnya itu majelis tarjih. Kenapa? Karena semuanya berangkat dari paham agama Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah. Meskipun majelis tarjih itu hanyalah sebagai bagian pembantu pimpinan yang nanti yang mengeskakan, mentahfid, dan dalam munas juga pimpinan 13 tetap harus ikut ketika membahas sesuatu yang penting itu. Munas itu, maka semua draftnya itu dari majelis tarjih. Baru akan dibawa kepada pimpinan Muhammadiyah dan ditanfid, bahkan ikut membahas di dalam musyawarah nasional. Nah, poin-poin yang sudah dikembangkan oleh Muhammadiyah itu luar biasa, Pak. Kaitannya dengan persoalan-persoalan kekinian. Sudah ada yang namanya fikih, kalau agak lama ya, fikih kebencanaan. Makanya MDMC itu ketika melakukan penanganan bencana di lapangan sudah ada panduannya. Dari mana? Ya dari tarjih dari Muhammadiyah itu. Ada fikih double, di fikih memberikan pelayanan atau kesempatan kepada orang yang berkebutuhan khusus. Ada fikih keluarga sakinah, ada fikih perempuan diusulkan laki-laki dibahas itu. Masa yang diatur hanya perempuan, laki-laki nggak diatur? Ada fikih laki-laki. Sedang mau dicetak, ditanfid itu adalah fikih pertanahan, tak punya, ya. Fikih air sudah, fikih komunikasi. Ya. Yang mau dibahas itu fikih industri, fikih tenaga kerja. Mengapa kalau tidak diberikan ini aturan-aturan dalam Islam? Gimana sih mengatur Islam tentang tenaga kerja, tentang industri, biar tetap sesuai dengan Islam? Maka dibuatlah aturan-aturan itu. Dan Muhammadiyah tarjih memberikan sesuai dengan seluruh, dengan model istiqra namanya. Metode istiqra itu metode induktif integralistik, yaitu tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah menjadi kajian utamanya, tetapi seluruh ilmu pengetahuan itu digunakan di dalam membahas persoalan-persoalan kontemporer. Ini disebut dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Ini milik kampus ini, pendekatan begini. Lalu jadilah sebuah fikih. Jadi seluruh ayat Al-Quran dan Sunnah didatangkan, bagaimana tafsir dan sarah para ulama, pendapat ulama. Kemudian kalau berkaitan dengan kedokteran adalah ilmu-ilmu tentang kedokteran juga harus masuk dan dibaca. Kalau berkaitan dengan komunikasi itu ilmu sosial harus masuk dan lain sebagainya. Maka ketika membahas persoalan ini, Muhammadiyah sudah bukan lagi istilah ar-ruju' ilal Qur'an sunnah itu hanya satu dua, itu bukan. Tapi seluruh ilmu itu harus digabungkan menjadi satu, membentuk jalinan yang kuat. Karena kita tadi itu peradaban ilmu. Termasuk, ini sudah ada yang kedua, nggak tahu Bapak Ibu sudah punya nggak namanya tafsir at-tanwir. Kemarin kalau berangkat ke Solo itu di sana tarjih juga membuka kedai ya. Di situ adalah ada tafsir jilid 2. Jadi kita itu baru sebenarnya sudah sampai jilid 5 yang dibahas.
Tapi baru dilempar, baru dicetak itu 1 dan 2. 3, 4, 5 itu ada masih karena dibaca berkali-kali Pak itu. Karena ini milik Muhammadiyah, dibaca banyak orang. Sehingga lamanya kan di situ ya. Kalau sendiri kan nulis langsung dicetak, enak sendirian. Ini kan kumpulan dari orang menulis, lalu disinkronisasi, kemudian disesuaikan, masih lagi dilihat dari tarjinya, ada yang menyimpang atau tidak isi tafsir itu. Si tafsir itu juga sama, ada 5 etos yang harus ada. Ada etos, ya, etos ruh agamanya, ada etos ilmu, etos ekonomi, etos peradaban, dan apa lagi satunya ya. Di situ tanwir ini adalah tafsir yang insya Allah memadai untuk dibaca bagi para dai-dai ketika dia terjun di masyarakat. Jadi saya nggak bawa ya, tafsir 1, jilid 1 dan jilid 2 sudah ada. Ini sekaligus promo ini. Yang mau beli silahkan ya. 1 dan 2. 3, 4, 5-nya masih terus dibahas, seminarkan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita berislam dengan benar, dan Muhammadiyah ini bukan agama, Muhammadiyah hanyalah alat dan sarana untuk memajukan Islam, untuk membawa Islam dilaksanakan di tengah masyarakat. Maka Muhammadiyah itu hanyalah gerakan. Makanya dikatakan, ya Allah Tuhan trofiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku. Ini kan kata-kata raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 ini yang kita bela. Baru yang terakhir, Muhammadiyah gerakanku itu adalah gerakan untuk membawa Islam. Saya ditelepon oleh teman-teman Madura itu, diajak, Ustaz, di Madura itu belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Diadakan di sana. Lalu saya telepon teman Kiai Paciran yang ada di sana, namanya Bahrus Surur. Dia tinggalnya itu di Sumeneb. Nah, coba kapan-kapan kita bisa ngobrol. Dikumpulkanlah PDM, terutama PDM yang Sampang ke timur itu. Sampang, Pamekasan, sama Sumeneb, saya bilang. Kita bahas. Itu namanya Pak Toyib, itu dia adalah rektor dari universitas yang ada di Sampang. Bukan Muhammadiyah kalau universitasnya, tapi dia jiwanya katanya Muhammadiyah. Minta, mau kita buat sana kampus Muhammadiyah Pak. Teman di Malang itu dulu. Alhamdulillah, semoga saja terwujud, bukan hanya di ibu kota Muhammadiyah Lamongan, tapi juga di Madura yang bukan dari Muhammadiyah. Sekarang sudah berkembang pesat Pak, Islamnya di Muhammadiyahnya di sana itu. Saya 5 tahun itu menggarap untuk bisa masuk ke UMY itu. Sekarang orang Madura itu sudah banyak yang ke UMY. Bahkan kiai di Madura saya datang itu, anaknya ada di UMY itu mengatakan, Ustaz, ini kalender saya yang diberi sampean tak pasang di rumah saya, di masjid dan pesantren. Saksikan bahwa kami itu sudah menerima Muhammadiyah. Itu dia bilang. Dari Pamekasan, luar biasa ya. Itulah kita harus terus mengembangkan untuk kolaborasi dengan yang lain. Begitu, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.